Kasus, seorang wanita di sebuah panti sosial didapati duduk sendiri di koridor. Ia mengatakan bahwa ia menyesal karena ditolong oleh seorang petugas saat ingin mencoba menyayat tangannya. Saat perawat mencoba mendekat, tampak bekas luka sayatan di pergelangan tangan kiri. Tahap prainteraksi. Perawat melakukan persiapan pasien sebelum melakukan pengkajian kepada pasien. Perawat terlebih dahulu mencari informasi tentang pasien dengan mengecek rekam medik pasien. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Suster Maya. Saya perawat yang akan merawat Ibu hari ini ya. Selamat pagi, Sus. Sebelumnya, Ibu, saya mau cek identitas Ibu dulu ya. Saya mau lihat gelang tangan Ibu. Ibu boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya. Dian 1 Agustus 1988. Oke, Ibu. Sesuai ya. Ibu, Suster mau tanya, Ibu nyamannya dipanggil apa, Bu? Dian saja, Sus. Baik, Ibu Dian. Jadi, hari ini Suster yang akan merawat Ibu. Saya mau minta waktu Ibu sekitar 5-10 menit. Suster mau ajak Ibu ngobrol-ngobrol sebentar ya, Bu ya. Boleh, Bu? Boleh, Sus. Oke, kalau boleh tahu, perasaan Ibu sekarang gimana, Bu? Saya masih kesal dan saya masih marah, Sus. Oh, masih kesal, masih marah ya. Oke, Ibu boleh mengekspresikan apa yang buat Ibu kesal dan marah pada suster ya. Ibu dia tidak perlu khawatir, Ibu boleh menyampaikannya dengan bebas, dengan leluasa sama suster. Karena suster ada di sini, mau mendengarkan Ibu. Nah, bagaimana Ibu? Apakah Ibu setuju? Iya, Sus. Oke, Bu. Jadi, tadi suster dengar Ibu merasa kesal dan merasa marah. Kalau boleh tahu, apa sih yang membuat Ibu merasa kesal dan merasa marah? Jadi, suami saya selingkuh, Sus. Dan dia pergi meninggalkan saya. Saya tidak kuat, Sus. Padahal saya sudah berusaha menjadi istri yang baik. Tapi dia meninggalkan saya. Saya ingin mati saja, Sus. Saya tidak sanggup lagi hidup. Oh gitu ya, Bu. Untuk saat ini, apakah Ibu merasa bahwa diri Ibu yang sekarang ini berharga bagi Ibu? Saya merasa gagal, Sus. Saya gagal menjaga keluarga saya untuk tetap utuh. Saya tidak punya seseorang yang bisa mendukung saya. Ayah dan ibu saya juga sudah tidak ada, Sus. Ibu, tadi Ibu itu bilang bahwa Ibu merasa gagal. Apakah Ibu Dian ada kepikiran untuk melakukan bahwa kejadian ini itu terjadi karena kesalahan dari Ibu sendiri? Saya merasa itu salah suami saya, Sus. Dia lebih memilih selingkuhannya yang lebih baik, lebih cantik, dan lebih kaya dari saya. Gara-gara itu saya merasa saya sudah tidak kuat lagi. Lebih baik saya mati saja, Sus. Uh, dari semua yang Ibu ceritakan, apakah semua itu mengganggu konsentrasi Ibu? Iya dong, suster. Saya capek. Saya merasa tertekan setiap hari. Saya stres. Saya pengen mati saja. Apa Ibu pernah kepikiran untuk menyakiti diri sendiri? Atau mungkin coba bunuh diri? Kemarin saya coba untuk bunuh diri. Saya mencoba melukai diri saya sendiri dengan pisau. Saya pengen mati saja, Sus. Saya sudah tidak kuat untuk hidup lagi. Tapi saya ditahan sama orang dan saya dibawa ke sini. Oh, jadi Ibu kemarin sudah mencoba. Tadi Ibu bilang bahwa Ibu tuh merasa gagal, Ibu tidak kuat untuk hidup, Ibu merasa tidak ada lagi yang mendukung. Benar, Bu? Benar, Sus. Nah, tapi Ibu tadi mengatakan bahwa saat Ibu melukai diri Ibu sendiri, Ibu itu ditahan sama seseorang. Nah, berarti masih ada yang peduli sama Ibu Dian. Masih ada yang sayang sama Ibu Dian. Begitu juga dengan suster sekarang. Suster ngajak Ibu ngobrol untuk menemani Ibu di sini. Itu karena suster peduli sama Ibu. Nah, coba Ibu pikirkan lagi. Apakah masih ada keluarga atau mungkin orang yang terdekat dengan Ibu, yang sayang dengan Ibu, yang peduli dengan Ibu, dan yang ingin melihat Ibu sekarang? Apakah ada, Bu?
Ya, suster. Saya pengen lihat kakak saya dan adik-adik saya. Saya sayang kepada mereka. Dan saya juga rindu dengan mereka. Mereka juga sayang kepada saya. Tidak seperti suami saya yang tega menyakiti saya dan ninggalin saya. Iya, Bu, saya bisa memahami perasaan Ibu. Kira-kira kalau Ibu Dian berniat untuk mengakhiri hidup lagi, apakah Ibu tidak kepikiran kepada orang-orang yang sayang sama Ibu? Seperti kakak dan adik-adik Ibu yang sedih melihat Ibu. Kalau Ibu ingin melupakan diri Ibu sendiri lagi. Yesus, saya tidak mau mereka sedih, suster. Nah, suster bisa bantu Ibu agar hal itu tidak terjadi lagi. Tapi, suster meminta izin dulu sama Ibu. Ibu mau nggak? Ibu bersedia suster bantu agar hal itu nggak terjadi lagi? Yesus, saya mau, sus. Oke, jadi suster mau kasih tahu caranya supaya hal itu nggak terjadi. Suster mau kasih 3 caranya. Nah, yang pertama itu, Ibu jangan menyendiri terus. Ibu boleh ngobrol sama teman-teman yang ada di sekitar Ibu, atau mungkin Ibu boleh curhat sama sahabat Ibu, atau mungkin orang-orang yang nyaman, yang bisa tempat Ibu berbagi cerita. Ibu jangan suka menyendiri. Nah, yang kedua itu, Ibu tuh harus jauhin benda-benda tajam yang bisa melukai Ibu, seperti ada gunting, pisau, atau hal-hal yang bisa melukai Ibu. Ibu harus jauhkan itu. Nah, yang terakhir itu, eh, baik Ibu, jadi suster akan kasih tahu caranya supaya hal itu nggak terjadi lagi. Jadi caranya itu ada 3. Nah, yang pertama, Ibu tuh nggak boleh menyendiri terus. Ibu tuh harus mencari teman-teman yang boleh Ibu ajak ngobrol, atau mungkin siapa yang Ibu percayai yang bisa Ibu ceritakan dari masalah Ibu, atau mungkin berbagi cerita suka dan duka, supaya Ibu nggak kepikiran terus. Nah, yang kedua itu, Ibu harus menjauhkan benda-benda tajam dari sekitar Ibu, contohnya seperti pisau, gunting, yang bisa melukai Ibu. Nah, lalu yang ketiga itu, jika Ibu kepikiran melakukan hal-hal yang bisa menyakiti atau melukai Ibu, Ibu boleh pikirkan lagi orang-orang yang Ibu sayangi tadi. Apakah Ibu bisa melihat mereka sedih ketika Ibu tahu kalau Ibu ingin melukai diri sendiri? Nah, itu bisa menjadi cara untuk supaya hal-hal seperti tadi itu nggak terjadi lagi. Apakah Ibu sudah paham, sudah mengerti apa yang suster sampaikan? Iya, suster. Oke, jadi Ibu sudah mengerti, sudah paham yang suster sampaikan. Jadi Ibu boleh sebutkan ketiga cara yang suster sampaikan tadi. Yang pertama, menjauhkan benda tajam seperti pisau dan gunting. Lalu yang kedua, mengajak teman-teman untuk mengobrol. Terus yang ketiga, jika kepikiran untuk bunuh diri, saya harus ingat orang-orang yang sayang kepada saya, kakak saya, dan adik-adik saya. Lalu coba minta tolong kepada suster jika saya kepikiran lagi untuk bunuh diri. Oke, ternyata Ibu sudah paham, sudah mengerti, dan bisa mengulang apa yang suster sampaikan tadi. Nah, bagaimana kira-kira Ibu perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya sudah lebih baik sekarang, suster. Dan saya sudah bisa berpikir lebih baik dari sebelumnya. Saya sudah bisa mengingat kakak dan adik-adik saya yang sangat sayang kepada saya. Oke, suster harap Ibu dapat menerapkan beberapa cara yang suster sampaikan tadi ya, Bu. Oke, suster. Suster berharap Ibu juga lebih banyak berkomunikasi dengan kakak dan adik-adik Ibu, supaya mereka juga bisa memerhatikan Ibu dan saling pengertian satu sama lain. Karena mereka juga sayang dan peduli sama Ibu. Baik, suster. Saya akan melakukannya. Baik Ibu, kalau begitu kita sampai sini dulu ya ngobrol-ngobrolnya. Nah, besok suster akan datang lagi untuk ngobrol lagi dengan Ibu. Kira-kira Ibu bersedia di jam berapa, Bu? Di jam seperti sekarang saja, suster.
Oke, kalau begitu suster mau pamit dulu ya Bu, Ibu bisa melanjutkan aktivitas Ibu. Terima kasih suster untuk bantuannya. Sama-sama Ibu, permisi.